selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan semangat. Pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya slogan saja, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Hal tersebut karena mencintai dan menjunjung tinggi negara sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila dalam diri kita terdapat kecintaan kepada negara yang semakin hari semakin besar. Karena itu, semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar. Keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut perlu dipupuk dan dipelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Masih ingatkah kalian apa sih makna persatuan dan kesatuan itu? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi Indonesia? Bagaimana hubungannya dengan boyan Bhinneka Tunggal Ika ya? Nah, sekarang Bapak ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Karena dengan dasar pemahaman itulah kalian akan membahas materi berikutnya. Selanjutnya anak-anak, pada bab 4 ini kamu akan mempelajari lebih lanjut mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ayo anak-anak, kita cari tahu materi apa saja sih yang ada di bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang pertama atau topik yang pertama dari tema bab 4 yaitu kita harus mengetahui makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Materi yang kedua, kita akan membahas prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang terakhir tentang faktor penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan dan upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk ke topik tema yang pertama. Makna dan prinsip dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama akan kita bahas anak-anak dari topik bab 4 yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Makna kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan bangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan suatu keutuhan sebagai bangsa Indonesia.
Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-menurun oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi makna persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk terjadinya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama, suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan supaya kita tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan, dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah dan mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri. Berjuang mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku, bangsa, agama, ras, budaya, adat istiadat, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber permasalahan. Nah, untuk mempersatukan bangsa, kita harus mempunyai sebuah alat. Bukan alat perkakas, bukan alat berat, dan bukan alat yang lain. Melainkan, alat yang bisa menyatukan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia adalah ideologi dasar negara kita, Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebhinneka-tunggal-ikaan selaras dengan ajaran agama. Bendera merah putih. Lagu Indonesia Raya. Dan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Inilah alat-alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia, supaya bangsa kita terhindar dari konflik dan kehidupan bisa berjalan dengan baik dan damai. Dalam mewujudkan persatuan dan keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Tidak menganggap suku dan budaya yang lainnya paling tinggi atau paling baik. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Topik pembahasan yang kedua yaitu kita akan mempelajari anak-anak tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, ini adalah topik yang kedua. Prinsip persatuan mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara,
dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa bagian tentang subtema faktor penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan, dan upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Bapak akan mengajarkan beberapa dari ketiga poin ini. Bapak akan mengajarkan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dan pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Ayo kita baca sama-sama dan kita lihat sama-sama. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, anak-anak. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Suku bangsa yang pertama, yang terbesar di Indonesia, merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri-ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang adat istiadat. Adat istiadat adalah kaidah di masyarakat yang dianggap sakral dan berhubungan dengan tradisi masyarakat, serta dilakukan secara turun-menurun. Adat istiadat merupakan hukum yang tumbuh berkembang, hidup di dalam masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adat istiadat bersifat lokal. Contoh, upacara pernikahan adat Jawa tentu berbeda dengan upacara adat Bali. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan, seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Berikut Bapak akan berikan informasinya. Dari Pulau Sumatera, ada suku dan adat istiadat Aceh, Gayo Alas, dan Batak. Minangkabau, Sumatera Selatan,
Melayu, Bangka Belitung. Dan di Pulau Jawa ada Sunda, Jawa Tengah, Betawi, Yogyakarta. Di Pulau Kalimantan ada Kalimantan. Di Pulau Lombok dan Timur ada Lombok, dan Timur dan Bali. Suku Lombok, suku Timur, suku Bali. Yang ada di Pulau Sulawesi ada Toraja, Minahasa, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Bugis. Dan yang terakhir di Pulau Papua, yaitu adat istiadat dari Irian Jaya. Selanjutnya kita akan membahas sistem kekerabatan yang masih ada di Indonesia, anak-anak. Masih kaitannya tentang adat dan istiadat ya. Yang pertama adalah parental. Sistem kerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ibu dan ayah. Biasanya parental itu ditemukan di suku Sunda, Jawa, Aceh, dan yang ada di Pulau Sumatera lainnya. Selanjutnya, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Contohnya yaitu dari suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Contohnya dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia? Nah, apa saja sih yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia? Ayo, kita pelajari secara seksama. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi salah satu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Berikut Bapak berikan informasi yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Kita bahas yang dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, terciptanya integritas nasional. Itu dampak positif yang pertama. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Adapun dampak negatifnya, anak-anak. Yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain. Yang keempat, fanatisme yang sangat berlebihan. Berikut adalah paparan materi di bab 4 tentang keragaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semoga bermanfaat video pembelajaran Bapak. Apabila anak-anak masih ada yang belum jelas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih anak-anak, salam sehat dan semangat.